Sebelum kita lanjut, ya, sebelum kita lanjut, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih ya kepada saudara semua, dikoordinasikan oleh Korti, sudah mencarikan hari pengganti. Karena memang saya punya kepentingan gitu, karena saya yang tidak bisa hadir, karena saya ditugaskan oleh lembaga ke hal yang lain gitu, sehingga terpaksa perkuliahan itu saya geser gitu, karena menggeser kegiatan yang ditugaskan saya untuk ikut di dalamnya mungkin tidak bisa gitu. Kalau kuliah ini kan masih mungkin kan untuk digeser gitu. Jadi sekali lagi terima kasih ya. Saudara yang sudah gabung di Zoom ada 56 ya. Saya tidak tahu apakah nanti memang klub semuanya akan hadir. Saya mohon nanti untuk Korti dan wakil Korti barangkali ya ikut membantu. Ya ini sudah masuk satu ya. Saudara, kita punya sisa pertemuan setelah UTS itu. Sekarang ini kan pertemuan yang ke-9 ya. Karena yang ke-8 itu kan UTS. Ke-8 UTS, sekarang yang ke-9. Sehingga kalau hitungan saya gitu tinggal lagi 7 kali pertemuan sampai hari ini ya untuk tatap muka, terutama untuk menyelesaikan proyek based learning-nya gitu, yaitu mempresentasikan hasil-hasil dari tulisan kalian semuanya gitu. Dan mohon perhatikan nanti ketika nanti ada masukan, kalau ada masukan itu berarti ada perbaikan ya, tolong perbaikannya nanti benar-benar dikerjakan, karena nanti hasil daripada diskusi ini Anda perbaiki, kemudian saya minta lagi ya dalam bentuk Google Drive nanti. Satu untuk penilaian saya sebagai pengampu dan penanggung jawab mata kuliah ini. Kemudian yang kedua nanti saya sampaikan kepada lembaga Anda, karena memang saya tuntutannya sekarang kan begitu dong. Jadi output dari proses pembelajaran itu apa gitu. Jadi proyek based learning inilah outputnya nanti yang saya sampaikan ke lembaga gitu saudara ya. Baik, saya tidak tahu kelompok yang mana yang akan maju pada siang hari ini ya. Silakan nanti siapa yang memoderatori ya, siapa yang sebagai pemakalahnya, kemudian siapa yang mencatat, ya silakan diatur ya sesuai dengan mekanisme yang ada, ya disertai dengan tanya jawab nanti, sehingga di situ ada portofolio penilaian juga, ya. Karena waktunya di sini cukup itu 2 jam ya untuk 2 kelompok, saya kira sudah sangat lumayan gitu. Ya apa yang ingin saudara mungkin perlu didiskusikan gitu. Jadi jangan Anda menganggap hal ini beban, ya anggap ini adalah sebagai bagian dari tanggung jawab saudara, belajar untuk menyampaikan pokok pikiran, gagasan, belajar menerima ataupun menolak gagasan teman dan lain sebagainya ya. Nah, untuk itu saya persilakan kepada saudara, terutama kelompok mungkin dikoordinir oleh Korti. Saya persilakan waktu dan kesempatan saya sepenuhnya serahkan kepada saudara. Silakan. Baik, saya izin share materinya, Pak.
Selamat siang semuanya. Saya izin bertanya apakah materi yang saya share sudah terlihat? Sudah, Desna. Sudah, Ona. Terima kasih, Ona. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya. Selamat siang Bapak dan teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih banyak atas atensi yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Lubidi Desna Putri Gandika, biasa dipanggil Desna, yang akan memoderatori presentasi kelompok 1 pada siang hari ini. Di mana presentasi kali ini akan bertemakan kesetaraan gender dan berjudul kesetaraan gender untuk perempuan Indonesia di lingkungan sosial. Baik, sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Ananda Pramesti dengan NPM akhir 09, lalu saya sendiri, Lubidi Desna Putri Gandika, dengan NPM akhir 032, dan teman saya, Wayan Gaudia Pitaloka, dengan NPM akhir 050. Akan ada 3 materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, pengertian kesetaraan gender. Yang kedua, masalah yang berkaitan dengan kesetaraan gender pada perempuan dalam lingkungan sosial. Dan yang terakhir, upaya menanggulangi ketidaksetaraan gender. Baik, untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh teman saya Ananda. Untuk Ananda, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih, Para Desna. Apa itu kesetaraan gender? Next. Kesetaraan gender merupakan kondisi di mana laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender dapat terwujud melalui 4 hal, yaitu yang pertama ada akses. Akses atau sumber daya merujuk pada kesempatan perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses sumber daya. Contohnya dalam mengelola tanah, modal, teknologi, dan sebagainya. Yang kedua ada partisipasi yang merujuk pada keterlibatan yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. Contohnya dalam melakukan kegiatan budidaya, baik perempuan maupun laki-laki memiliki keterlibatan yang sama dalam bekerja. Yang ketiga ada kontrol, yang bermakna sebagai pengendalian atau pengawasan siapa yang mengambil keputusan, bagaimana proses pengambilan keputusan, perempuan dan laki-laki harus memiliki hak yang sama dalam mengendalikan sesuatu dan mengambil keputusan. Contohnya dalam membuat keputusan tanaman apa yang akan ditanam, cara merekrut tenaga kerja, hingga kapan akan panen dan perlakuan pasca panen. Yang keempat ada manfaat. Manfaat merujuk pada kegunaan yang didapatkan. Misalnya, keuntungan akan usaha tani yang dilakukan. Next. Nah, ada 6 bentuk kesetaraan gender untuk kaum perempuan dalam kehidupan sosial di Indonesia. Yang pertama, mendapat posisi yang setara dengan laki-laki. Yang kedua, tidak diperlakukan semena-mena. Yang ketiga, memperoleh ruang dalam politik. Yang keempat, mendapat pendidikan formal setinggi-tingginya. Yang kelima, mendapat pekerjaan sesuai dengan kompetensi. Dan yang keenam, berhak mempunyai hak atas kepemilikan. Next. Namun, sayangnya, dalam lingkup sosial, perempuan kerap kali mendapatkan perlakuan yang kurang adil. Kedudukan perempuan senantiasa ditempatkan pada nomor di belakang laki-laki. Kekerasan, pelecehan secara verbal maupun non-verbal seakan terus menghantui kemana perempuan berpijak. Next. Masalah kesetaraan gender pada perempuan dalam lingkungan sosial. Next. Diskriminasi. Diskriminasi yang masih banyak terjadi dalam lingkungan sosial kita adalah diskriminasi terhadap perempuan, di mana perempuan dianggap tidak setara dengan laki-laki, apalagi dalam urusan kepemimpinan. Perempuan dianggap tidak memerlukan pendidikan tinggi karena pada akhirnya akan mengurus dapur dan rumah tangga. Perempuan juga kerap mendapat perlakuan yang tidak adil, misalnya seperti pelecehan dan kekerasan. Next. Apabila hal ini terus terjadi, maka di masa mendatang akan banyak perempuan yang menghindari pernikahan. Dan apabila hal tersebut terjadi, maka generasi penerus bangsa tidak akan pernah lahir. Next.
Lalu, upaya apa yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi masalah tersebut? Berikut ini ada beberapa upaya penting dalam menyelesaikan permasalahan gender di kehidupan masyarakat, yaitu yang pertama, memberikan kesempatan kepada perempuan, yang kedua, melakukan upaya pencegahan pernikahan dini yang kerap terjadi pada perempuan, yang ketiga, mendukung dan meningkatkan kesetaraan gender di dalam masyarakat, yang keempat, meningkatkan perlindungan kepada perempuan, dan yang kelima, melakukan peningkatan pada kualitas hidup perempuan. Baik, untuk selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, berakhir sudah pemaparan materi dari kedua presentator kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Ananda dan Galuh. Nah, saya harap juga teman-teman semua mengerti dengan materi yang sudah dipaparkan, namun apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum dipahami, kami persilakan untuk bertanya karena kami membuka sesi tanya-jawab. Baik, untuk Aura dipersilakan. Baik, terima kasih. Izin bertanya, bagaimana cara meningkatkan kualitas hidup perempuan agar terjadi kesetaraan gender? Terima kasih. Baik, kita Kepada tampung dulu Azara, silakan. pertanyaan dari Aura. Kepada Azara Putri, silakan. Baik, saya izin bertanya, apa hubungannya antara budaya patriarki dengan kesetaraan gender? Terima kasih. Baik, untuk Madidava dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertanyaan saya sini, apa yang terjadi jika ketidaksetaraan gender pada perempuan terus terjadi dan dibiarkan begitu saja? Baik, segitu dari saya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Pertama-tama, saya izin menjawab pertanyaan dari Aura. Yang pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan kualitas hidup perempuan agar terjadi kesetaraan gender? Nah, untuk meningkatkan itu terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama itu meningkatkan peluang kerja bagi perempuan. Kemudian yang kedua, meningkatkan pelatihan keterampilan bagi perempuan, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Yang ketiga, mengadakan sosialisasi serta pengajaran tentang kesadaran bahwa perempuan memiliki hak di ranah publik dan kompetensi yang sama dengan laki-laki. Apakah jawaban saya bisa diterima? Bisa, Nanda. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Madidava.
Apa yang terjadi jika ketidaksetaraan gender pada perempuan terus terjadi dan dibiarkan begitu saja? Jika ini terus terjadi dan dibiarkan tanpa adanya perubahan, maka akan banyak perempuan yang tidak mempunyai kesempatan dalam mengembangkan potensi dirinya sendiri. Karena adanya kesetaraan gender penting untuk menjunjung hak sebagai manusia antara perempuan dan laki-laki, juga untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi, kekerasan, serta pelecehan yang sering terjadi dialami perempuan. Apakah bisa diterima, Made Dava? Ya, bisa, dan terima kasih. Oke. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari acara tadi. Dan pertanyaannya, apa hubungannya antara budaya patriarki dengan kesetaraan gender? Nah, dalam patriarki ini juga dapat menimbulkan kekerasan terhadap wanita, di mana mewujudkan kesetaraan gender merupakan kepentingan manusia. Kesetaraan gender akan mewujudkan keadilan antara laki-laki dan perempuan, memberi ruang lebih luas untuk anak bangsa agar dapat berkarya dengan bebas tanpa membedakan gender. Sekian jawaban dari saya, apakah bisa diterima? Bisa, terima kasih. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Apakah ada yang bertanya lagi? Apabila tidak, saya bisa menutup presentasinya. Baik, saya rasa tidak ada yang bertanya lagi, jadi dapat saya bacakan kesimpulannya untuk presentasi pada siang hari ini. Ketidaksetaraan gender merupakan suatu jenis tindakan diskriminasi yang sampai sekarang masih banyak terjadi dalam masyarakat, terutama pada perempuan. Apabila hal ini terus-menerus dibiarkan tanpa adanya perubahan, maka akan banyak perempuan yang tidak akan memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Kesetaraan gender bukanlah suatu hal yang tabu, namun justru memberikan hal positif bagi kita semua, baik bagi kaum laki-laki maupun perempuan. Dengan menghilangkan kebiasaan diskriminasi, berarti kita sudah siap mulai membiasakan diri untuk menjadi masyarakat yang berpikiran lebih terbuka dan siap menjadi masyarakat yang maju. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi atas antusias yang sudah diberikan oleh teman-teman semua. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pemaparan materi tadi. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih semua. Ini kelompok berapa nih? Izin menjawab, Pak. Kelompok 1, Pak. Ya, silakan lanjut. Selamat pagi, Pak. Saya izin share screen. Oke, baik. Om Swastiastu. Selamat pagi, Bapak-Bapak dan teman-teman. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi perkembangan suatu bangsa. Untuk itu, setiap negara harus memperhatikan sistem dan kualitas pendidikannya. Maka dari itu, pada hari ini, kelompok kami akan membahas mengenai pemerataan pendidikan di Indonesia.
Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ida Ayu Agung Dinda Reskar dengan NPM akhir 036 dan dibantu oleh dua teman saya, yaitu Nikade Dita Cahya Dewi dengan NPM 038 dan Gusti Ayu Agung Karina Ersania dengan NPM akhir 057. Sebelum itu, adapun 7 topik materi yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu pentingnya perolehan pendidikan secara merata kepada seluruh masyarakat Indonesia. Lalu yang kedua, apa saja faktor yang dapat mempengaruhi mutu pendidikan di daerah terpencil. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi rendahnya kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Yang keempat, bagaimana sikap pemerintah dalam kasus pemerataan pendidikan di Indonesia. Yang kelima, bagaimana dampak anti Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keenam, bagaimana upaya penanggulangan radikalisme berdasarkan Pancasila. Dan yang terakhir adalah bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi sikap anti Pancasila. Adapun materi pertama yang akan saya bahas, yaitu bagaimana pentingnya perolehan pendidikan secara merata kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Di mana pendidikan adalah serangkaian proses belajar yang harus dilalui oleh setiap orang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Hasil yang nantinya dicapai adalah terciptanya sumber daya manusia yang kompeten dan sesuai dengan tujuan pembangunan, di mana dirinya memiliki soft skill dan hard skill yang baik sesuai dengan apa yang diharapkan pada lapangan pekerjaan yang ada. Melalui pendidikan, tidak hanya membekali dengan materi pelajaran dan skill saja, tetapi juga menanamkan nilai-nilai dan etika yang juga tidak kalah berperan penting untuk diterapkan dalam dunia kerja. Dengan begitu, terjadinya pertumbuhan ekonomi tidak hanya didukung oleh modal yang besar saja, tetapi juga sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga akan membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik. Selanjutnya, saya akan membahas apa saja faktor yang dapat mempengaruhi mutu pendidikan di daerah terpencil di Indonesia. Faktor yang pertama yaitu karena akses perjalanan yang sulit, di mana akses yang sulit merupakan salah satu kendala dari berbagai problem di daerah terpencil, termasuk problem dalam mengakses pendidikan. Tanpa adanya akses yang mudah, maka pemerintah, kepala sekolah, guru, maupun pihak lain yang ingin meningkatkan mutu pendidikan di daerah tersebut tentu akan mengalami kesulitan. Bahkan, siswa juga merasakan kesulitan dalam menjangkau sekolah sebab akses yang kurang memadai. Faktor selanjutnya adalah kurangnya tenaga pengajar. Jumlah tenaga pengajar tentunya sangat minim di daerah terpencil, sehingga akan menyulitkan setiap pendidik dalam mengajar dalam menjalankan tugas lainnya. Selain itu, untuk mencari guru yang berkualitas dan siap ditempatkan di mana saja tentunya tidak mudah. Apalagi jika ditempatkan di daerah terpencil yang sarana prasarananya kurang memadai dan akses perjalanan yang sulit. Oleh karena itu, dibutuhkan juga pengabdian yang sangat tinggi untuk melangkah ke arah tersebut. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya persilahkan teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor yang mengakibatkan rendahnya kualitas tenaga pendidik. Yang pertama, yaitu ketidaksesuaian disiplin ilmu yang dipelajari dengan bidang yang diajarkan. Masih banyaknya guru di sekolah yang mengajar mata pelajaran yang bukan bidang studi yang dipelajarinya, bahkan ada satu orang guru yang mengajar beberapa mata pelajaran. Hal ini terjadi karena persoalan kurangnya guru pada bidang studi tertentu. Yang kedua, yaitu adanya kualifikasi guru yang belum setara sarjana. Kualifikasi guru yang belum setara sarjana berpengaruh kepada standar keilmuan yang dimiliki guru yang menyebabkan guru menjadi tidak memadai untuk mengajarkan bidang studi yang menjadi tugasnya. Bahkan, tidak sedikit guru yang sarjana, namun tidak berlatar belakang sarjana pendidikan, sehingga ada muncul permasalahan dalam aspek pedagogi. Yang ketiga, yaitu program peningkatan keprofesian berkelanjutan atau PKB guru yang masih rendah. Masih banyaknya guru yang tidak mau atau tidak mementingkan untuk mengembangkan diri sebagai upaya menambah pengetahuan dan kompetensinya dalam mengajar.
Guru tidak mau menulis, tidak mau menjelaskan, atau tidak inovatif dalam kegiatan belajar. Guru merasa cukup hanya dengan mengajar. Yang keempat, yaitu rekrutmen guru yang tidak efektif. Karena masih banyak calon guru yang direkrut tidak melalui mekanisme yang profesional atau yang seharusnya, maka tidak mengikuti sistem rekrutmen yang dipersyaratkan. Kondisi seperti ini semakin menjadikan kompetensi guru menjadi semakin rendah. Yang kelima, yaitu kurangnya kesadaran bagi masyarakat tentang pendidikan. Di daerah terpencil, kesadaran untuk melanjutkan pendidikan memang sangat kurang. Mereka lebih memilih bekerja daripada melanjutkan pendidikan. Faktor yang disebabkan yaitu kurangnya kesadaran individu, faktor ekonomi, dan faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya di sini berkaitan dengan kultur masyarakat seperti pandangan, adat istiadat, dan kebiasaan. Dan yang terakhir yaitu kurangnya dukungan masyarakat. Dukungan dari masyarakat terhadap kegiatan belajar mengajar sangat dibutuhkan. Jika masyarakat bisa percaya pada proses pembelajaran yang berjalan, maka akan lebih mudah bagi para pendidik. Dukungan masyarakat yang dibutuhkan diantaranya yaitu dukungan moral terhadap para pengajar. Materi selanjutnya yaitu sikap pemerintah dalam kasus pemerataan pendidikan di Indonesia. Usaha-usaha yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah pendidikan di daerah terpencil antara lain, yang pertama yaitu menyediakan bantuan anggaran dalam pendidikan seperti BOS atau bantuan operasional sekolah, yang kedua bantuan bidik misi, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, dan lainnya. Yang kedua, yaitu meningkatkan kualitas dan mutu tenaga pengajar seperti PPG atau pendidikan profesi yang melatih kemampuan guru selama kurang lebih setahun. Yang ketiga, yaitu melakukan revisi dan memperbaiki kurikulum yang kurang berdampak pada kemajuan pendidikan di daerah terpencil. Yang keempat, yaitu mengirimkan tenaga pengajar untuk membantu ketertinggalan pendidikan di daerah tersebut, contohnya saja seperti program Indonesia Mengajar dan SM3T. Dan yang kelima, yaitu memperbaiki akses transportasi agar perjalanan yang ditempuh lebih mudah dan tidak lagi berbahaya, serta membangun sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan kenyamanan proses belajar. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, yaitu Karim. Baik, selanjutnya yaitu mengenai dampak anti-Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Radikalisme yang berkembang di Indonesia itu terutama didasarkan atas latar belakang agama. Adanya paham yang salah terhadap agama melahirkan keinginan untuk menggulingkan atau menggantikan kekuasaan dan tatanan masyarakat yang telah mapan. Hal tersebut direalisasikan dalam berbagai aksi terorisme. Paham radikalisme tersebut terutama ditanamkan pada generasi muda pada rentang usia 17 sampai 24 tahun. Pemaksaan terhadap satu paham tertentu disertai dengan tindakan kekerasan tentunya sangat berbahaya terhadap kebinekaan di Indonesia. Selanjutnya yaitu mengenai upaya penanggulangan radikalisme berdasarkan Pancasila. Sebagai upaya penanggulangan radikalisme berdasarkan Pancasila, maka harus dilaksanakan penanggulangan yang berbasis pendekatan edukasi. Pendekatan edukasi tersebut sangat penting mengingat sasaran utama penanaman paham tersebut adalah generasi muda. Dalam kaitan ini, Trisentra Pendidikan dapat mengambil peran penting. Reinternalisasi nilai-nilai Pancasila tersebut dilakukan baik melalui institusi pendidikan formal, mulai dari tingkat prasekolah hingga pendidikan tinggi. Reinternalisasi juga dapat dilakukan melalui penanaman pendidikan dalam keluarga dan dalam pergaulan di masyarakat. Selanjutnya yaitu mengenai upaya pemerintah menanggulangi sikap anti-Pancasila. Pemerintah Republik Indonesia sebenarnya sudah melakukan banyak upaya untuk melawan gerakan anti-Pancasila. Antara lain dengan melakukan perumusan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila melalui UKP Pembinaan Ideologi Pancasila. Pemerintah juga melakukan penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan roadmap pembinaan ideologi Pancasila, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.
Kemudian pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila, serta pelaksanaan kerjasama dan hubungan antar lembaga dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila. Pada sisi yang lain, pemerintah juga dengan gencar melakukan penguatan ideologi Pancasila dalam program revolusi mental di kampus-kampus, instansi pemerintah dan swasta, media massa, dan juga forum-forum kemasyarakatan di daerah. Muara dari program tersebut adalah penguatan dan pemahaman masyarakat luas atas ideologi Pancasila melalui Kementerian Dalam Negeri yang telah melakukan banyak hal seperti mencetak ASN atau aparatur sipil negara dalam program revolusi mental dan penguatan bagi forum kemasyarakatan di daerah. Kemudian melakukan penguatan tentang ideologi Pancasila, misalnya dengan pembekalan kepemimpinan pemerintahan di dalam daerah, dalam negeri. Baik, jadi demikian pemaparan materi mengenai pemerataan pendidikan di Indonesia yang telah kelompok kami bahas. Untuk itu, kami membuka sesi tanya jawab yang ditujukan untuk 3 orang, di mana nantinya pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu, untuk selanjutnya kami diskusikan bersama kelompok. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, diperbolehkan menggunakan fitur raise hand. Baik, untuk Milo Ade Saraswati dengan NPM 02, boleh diajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Milo Ade Saraswati dengan NPM 02. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana maksud dari faktor sosial budaya yang mempengaruhi kesadaran masyarakat tentang pendidikan? Baik, terima kasih pertanyaannya. Kami akan tampung dulu pertanyaannya. Selanjutnya untuk NPM 033, Devani, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan bertanya, bagaimana sih sistem kerja dari SM3T tersebut bagi tenaga pendidik? Sekian, terima kasih. Oke. Terima kasih Devani atas pertanyaannya. Selanjutnya, pertanyaan dari NPM 025. Baik, terima kasih waktunya. Saya ingin bertanya, apa yang menjadi tantangan dalam membangun sumber daya manusia yang handal dan bagaimana pengaruh kualitas pendidikan terhadap perkembangan sumber daya manusia di Indonesia? Apakah jelas? Baik, jelas. Terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Kami mohon izin untuk mendiskusikan sebentar mengenai jawabannya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saras.
Bagaimana maksud dari faktor sosial budaya yang mempengaruhi kesadaran masyarakat tentang pendidikan? Nah, jadi faktor sosial budaya itu bisa kita kaitkan dengan adat istiadat mereka. Contohnya saja di Bali, adat istiadatnya itu sangat kental, di mana sebagian besar para wanita itu sibuk menyiapkan banten untuk menyambut Hari Raya Umat Hindu, contohnya Purnama, Hajeng Kliwon, Galungan, maupun Kuningan. Selain itu, di Bali juga mengenal istilah menyamu braya, yang artinya para wanita atau ibu-ibu itu membawa aban-aban, atau bisa kita sebut membawa seserahan, ke upacara pernikahan maupun kematian untuk menjalin silaturahmi. Lalu masyarakat di Bali juga memiliki kegiatan di Banjar. Jadi dengan adanya adat istiadat, budaya maupun kebiasaan tersebut yang sangat padat dan banyak, maka secara otomatis pemikiran masyarakat itu lebih memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yang disebabkan oleh kesibukan adat istiadat tersebut. Sekian, apakah bisa diterima, Saras? Bisa, terima kasih. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fanny. Bagaimanakah sistem kerja dari SM3T tersebut bagi tenaga pendidik? SM3T adalah singkatan dari sarjana mendidik di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Artinya, para sarjana pendidikan nantinya akan mengajar di daerah-daerah terpencil dengan pendidikan masyarakatnya yang kurang maju, khususnya di daerah Indonesia. Para sarjana akan diseleksi dan diberangkatkan ke daerah-daerah terpencil, misalnya di NTT dan Papua, untuk melakukan pengabdian selama 1 tahun. Jadi, program SM3T ini hampir mirip dengan program KKN. SM3T ini merupakan program pemerintah yang memiliki jenjang karir yang jelas bagi para sarjana. Jadi, dengan mengikuti program ini, para sarjana bisa memiliki peluang menjadi PNS atau pegawai negeri sipil. Sekian, apakah jawaban tersebut bisa diterima? Bisa, terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bung Ici dengan NPM 025. Pertanyaannya, apa yang menjadi tantangan dalam membangun sumber daya manusia yang handal dan bagaimana pengaruh kualitas pendidikan terhadap perkembangan sumber daya manusia di Indonesia? Jadi, ada sejumlah tantangan penting di bidang pengembangan sumber daya manusia yang ada di Indonesia, yaitu meliputi perkembangan ekonomi negara kita dan perkembangan teknologi yang sangat besar, di mana pada setiap daerah beda-beda setiap orang pengetahuan untuk mengikuti teknologi tersebut, serta kualitas dan ketersediaan tenaga kerja, isu kependudukan, dan struktur organisasi yang berbeda-beda. Selanjutnya, bagaimana pengaruh kualitas pendidikan terhadap perkembangan sumber daya manusia di Indonesia, di mana pendidikan yang bermutu sangat membutuhkan tenaga kependidikan yang profesional. Jadi, hendaknya pendidikan dapat dirasakan dan harus disamaratakan hingga dapat menjangkau hingga daerah terpencil, sekalipun karena individu-individu di daerah terpencil tersebut menjadi aset generasi bangsa. Artinya, semakin tinggi kualitas sumber daya manusia pada suatu negara, maka semakin tinggi pula tingkat keproduktivitas suatu negara tersebut, kesejahteraan, dan daya saingnya di tingkat global. Demikian jawaban dari saya. Apakah dapat diterima? Bisa, terima
Terima kasih. Terima kasih. Baik, demikian sesi tanggung jawab dari kelompok kami. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, jika tidak ada yang bertanya, maka kami akan memberikan kesimpulan mengenai pemaparan materi yang kami berikan. Baik, berdasarkan dari materi yang telah kami sampaikan, jadi kami dapat menarik kesimpulan bahwa ketidakmerataan pendidikan di Indonesia itu menjadi kendala dan tanggung jawab pemerintah. Karena kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap kondisi pendidikan di Indonesia. Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab pendidikan tidak merata di Indonesia itu meliputi meningkatkan kualitas dan kuantitas guru, membangun sekolah-sekolah di beberapa daerah terpencil, memberikan pendasaran untuk menjamin, memberikan dan melindungi hak-hak warga negara khususnya dalam dunia pendidikan sesuai dengan pasal 31 Undang-Undang Dasar NRI 1945, di mana setiap warga negara itu wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib untuk membiayainya. Dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu tentang hak asasi manusia. Lalu berdasarkan kesimpulan tersebut, maka kami memberikan saran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah diharapkan membuat kebijakan tentang satu kartu keluarga, satu beasiswa, sampai tingkat perguruan tinggi atau sarjana. Yang kedua, pemerintah membangun sekolah-sekolah di beberapa daerah terpencil yang mudah diakses. Yang ketiga, pemerintah diharapkan meningkatkan kualitas dan kuantitas guru di Indonesia. Dan yang terakhir, pemerintah diharapkan sering memantau daerah-daerah terpencil yang belum mendapatkan pendidikan dengan semestinya. Baik, demikian kesimpulan mengenai pemaparan materi yang kelompok kami bahas. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk teman-teman. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan untuk Bapak dan teman-teman. Kami tutup presentasi hari ini dengan Para Santi. Om Santi. Silakan dikembalikan dulu. Ini kelompok berapa ini? Izin menjawab kelompok 2, Pak. Baik. Saudara tetap saya ingatkan ya, yang hadir ini baru 56. Tolong nanti De Agung, De Ananta, adik De Anta ya, Komang, sama sekretaris mungkin ya, tolong di absensi nanti disampaikan ke saya ya. Saudara ada beberapa masukan ya, tolong dicatat nanti, terutama kepada kelompok. Pertama dari sistematika dulu, sistematika ya. Kalau saya lihat tadi dari tampilannya kan sudah cukup bagus-bagus ya. Jadi dua kelompok ini sudah cukup bagus. Ya, tampil tidak ada grogi dan lain sebagainya kan, ini modal ya, modal gitu. Saudara kalau dilihat dari sistematika penulisannya gitu saudara, jadi tidak ada sistematika penulisan yang benar, tidak ada sistematika penulisan yang berlaku
yang dapat digunakan bagi segala kalangan gitu. Karena yang ada sebetulnya adalah model, cara, gaya penulisan selingkung gitu kan, gaya selingkung gitu. Jadi gaya selingkung itu apa? Gaya selingkung itu adalah sebuah gaya penulisan oleh mereka yang memiliki program serumpun. Artinya Anda sebagai orang yang ada di kedokteran itu tidak mungkin model tulisan yang Anda tawarkan nanti sama seperti orang hukum, orang ekonomi, dan lain sebagainya ya. Jadi sistematika yang paling dekat itu paling ya menyangkut tentang dunia kesehatan di dalam ilmu kedokteran. Ya, khususnya ya yang mengasuh kedokteran gigi gitu. Nah, itu namanya gaya selingkung. Nah, oleh karena itu nanti kalau Anda cermati ya gaya penulisan di kedokteran gigi gitu, terutama dalam laporan akhir, itu pasti mirip dengan kedokteran gigi di UGM, di Airlangga, di Unhas, di UI gitu kan. Jadi tidak mungkin nanti penulisannya sama dengan orang di luar kedokteran gitu kan. Nah, itu maksudnya dengan gaya selingkung. Nah, karena tidak ada yang baku cara penulisannya, maka sejak awal ya saya sudah sampaikan bahwa sistematika yang saya tawarkan untuk saudara dalam tugas ini adalah sistematika yang digunakan di dalam PKMGT, Program Kreativitas Mahasiswa Gagasan Tertulis. Nah, di situ ada konsep gagasan tertulis gitu. Ya. Seperti apa itu? Ya, silakan format dibaca, kemudian disesuaikan ya. Mulai dari bab 1 ada pendahuluan. Ya, di pendahuluan itu meliputi apa saja? Nah, 1 ada latar belakang. Kemudian ada di latar belakang itu sebetulnya ya bisa nanti menyangkut tentang masalah gitu. Ya. Kemudian ada tujuan, ada manfaat. Ya, kemudian bab pembahasan. Ya, di pembahasan ini yang paling penting itu di situ harus muncul. Karena ini PKMGT dia, gagasan tertulisnya gitu. Ya. Sebagai contoh misalnya ya tentang kesetaraan gender tadi. Mungkin ada pengertian gender dan lain sebagainya gitu kan. Kemudian Anda menyatakan bahwa di masyarakat belum nampak ada kesetaraan gender gitu. Agar kesetaraan gender itu terjadi gitu, gagasan Anda itu apa gitu. Ini yang paling penting. Karena di situ ada gagasan tertulis dia. Gitu. Kemudian ada simpulan ya, dan jangan lupa gitu ya, ada daftar pustaka gitu. Nah, daftar pustaka ini Saudara ya, kalau saya buka proposal yang sudah dikirimkan ke saya, Saudara ya, ketika saya buka proposalnya itu, satu pun Anda tidak ada mengutip tulisan-tulisan dosen Anda. Tuh, lebih banyak Anda ngambil di Google, lebih banyak Anda ngambil di di media sosial. Ya, barangkali mungkin perlu dipertanyakan. Ya, ini mohon dicermati betul. Apakah ngambil di Google tidak boleh? Boleh. Tetapi ingat, Google bagi dunia akademis itu dianggap sampah. Ya. Terus gimana? Coba masuk di Google itu, ambil di Google Scholar. Nah, kalau Anda masuk di Google Scholar menggunakan karya orang, itu pasti terjamin itu. Karena tidak gampang orang menulis. Terutama di jurnal-jurnal
Ya, mungkin yang sudah bereputasi, ya jurnal yang sudah terindeks Sinta dan lain sebagainya gitu. Ya, nah itu. Ini untuk keduanya loh ya. Nah, dari bacaan saya terhadap proposal yang Anda sampaikan, Saudara, masih ada kelemahan di latar belakang. Ya, tolong latar belakangnya dipertajam. Seperti contoh tadi, ya tentang pendidikan gitu. Saya belum menemukan di latar belakangnya. Kenapa Anda tertarik untuk mengangkat pendidikan? Demikian juga kenapa Anda tertarik untuk mengangkat tentang persoalan kesetaraan gender? Memangnya ada masalah? Kalau memang ada masalah, maka di latar belakang itu harus jelas dia. Ada dasolan, ada desain, ada teori, ada praktek. Ada ideasional, ada faktual. Kesenjangan antara ideasional dan faktual, antara teori dan praktek, antara ideasional dengan fakta tadi, memunculkan masalah gitu. Masalah inilah yang Anda kaji, gimana gagasan Anda yang bisa ditawarkan gitu. Jangan tidak ada masalah kemudian Anda mengangkat sebuah kajian, nanti mubasir untuk apa gitu saudara ya. Nah itu. Nah oleh karena itu saudara, tolong latar belakangnya nanti dipertajam ya kedua kelompok ini. Ya, nanti diperbaiki gitu. Baik saudara, ya kalau saya cermati tadi, saya belum mendapatkan pemahaman yang lebih representatif ya ketika saudara membahas tentang gender. Gender itu ingat, konstruksi sosial gitu. Jadi gender itu adalah konstruksi sosial ya. Mengapa konstruksi sosial? Karena di situ ada berbagai wacana yang ditampilkan bisa untuk saling menuduh, saling mendiskreditkan dan lain sebagainya kan. Oleh karena itu maka kesetaraan gender itu menjadi menarik untuk dibicarakan. Ya, karena hakikat kesetaraan gender itu bukan persoalan laki perempuan. Jadi persoalan gender itu adalah persoalan jenis kelamin gitu, saudara. Bukan persoalan perempuan dan bukan persoalan laki-laki gitu, saudara. Ya. Jadi persoalan jenis kelamin dia gitu. Kalau persoalan perempuan laki-laki saja gitu, bagaimana dengan yang dikategorikan apa? Abu-abu dia, tidak laki-laki dan juga tidak perempuan gitu saya. Oleh karena itu maka yang dipersoalkan adalah persoalan jenis kelamin gitu. Ya. Nah, dari tadi juga saya tidak menemukan di sini. Misalnya apa bentuk daripada kesetaraan gender itu? Supaya Anda paham ini terutama apalagi yang ini kan semua kelompoknya perempuan ini. Ya. Tentang kesetaraan gender itu bentuknya seperti apa itu? Jadi bentuknya itu ada 5M supaya Anda tahu. 5M, tahu 5M. M pertama itu apa? Menstruasi. M kedua itu apa? Mengandung. M ketiga itu apa? Menyusui. M keempat itu apa? Jadi ada melahirkan, kemudian yang terakhir ada menopause itu. Oleh karena itu maka ketika wacana gender itu dikemukakan itu, yang sering menjadi persoalan adalah persoalan perempuan. Karena seringkali perempuan tidak diberikan ruang yang merepresentasikan dirinya sebagai gender gitu. Misalnya dalam dunia kerja, ya tidak ada cuti hamil, tidak ada cuti melahirkan gitu kan, atau ada diberikan izin tapi gajinya dipotong gitu dan lain sebagainya itu. Ini persoalan kesetaraan gender, saudara. Nah berikut tadi ada pertanyaan ya, pertanyaan
Pertama dari Aura nih. Bagaimana caranya meningkatkan kualitas perempuan agar menjadi setara gitu? Tadi saya sudah sampaikan, ingat ya, yang namanya gender itu adalah konstruksi sosial masyarakat gitu. Karena menjadi konstruksi sosial masyarakat, ya dikembalikan kepada masyarakat. Gimana masyarakat sekarang memahami tentang kesetaraan gender itu? Karena faktanya gimana? Masih sering terjadi kekerasan di masyarakat. Kekerasan itu bukan hanya kekerasan kepada perempuan doang. Pada laki-laki juga banyak kan. Tetapi kenapa perempuan lebih sering diberitakan di mass media? Karena perempuannya seksi untuk dibicarakan. Padahal sebetulnya kan sama dong. Anda pernah mendengar kasus Gedek? Kasus Gedek gitu. Itu berapa laki-laki yang menjadi korban itu? Kekerasan terhadap anak laki-laki itu. 45 orang. Dibunuh itu semua. Tuh. Cuma ini kan tidak menarik, tidak seksi ya. Ketika diekspos di media sosial gitu. Coba kalau perempuan seorang saja gitu sangat seksi untuk dibicarakan. Tuh. Termasuk juga apa? Ya persoalan di televisi misalnya apa? Sabun colek. Kenapa perempuan menjadi konsumsi dia? Ya, jarang laki-laki menjadi konsumsi kan? Karena seperti tadi, perempuan itu dikategorikan ya dilemahkan, ya diberi berbagai embel-embel kan gitu kan. Nah, itu namanya konstruksi sosial gitu salah. Ya. Berikut Aksara tadi. Gimana hubungan budaya patrilineal dengan kesetaraan gender? Saudara pernah nggak mengenal konsep feminis dan maskulin? Feminis itu siapa? Maskulin itu apa? Ini adalah sebuah pergulatan, saudara, sebuah pergulatan wacana antara laki-laki dan perempuan, saudara. Ya, jadi patrilineal itu laki-laki selalu menunjukkan kuasa terhadap matrilineal. Laki-laki itu selalu disimbolkan apa? Perkasa, kuat, gentle dan lain sebagainya kan. Perempuan selalu dilambangkan apa? Melankolis, ya lemah lembut, gumulai kan gitu. Ini persoalan apa? Feminisme dan maskulin dia. Ya. Kalau kita bawa kemudian di lokalitas kita di Bali, apa arti anak laki-laki di keluarga di orang Bali? Nah, itu akan memberikan jawaban yang sedikit sedikit ya antagonis dan lain sebagainya gitu saudara. Ya. Begitu kemudian Dava nih. Ketidaksetaraan dibiarkan gitu saja ya. Kalau ini dibiarkan saudara, maka kesempatan perempuan untuk berpartisipasi di dalam pembangunan atau di dalam berbagai aspek itu akan menjadi terhambat. Padahal peran dari perempuan itu tidak kecil loh ya. Bahkan anak baru lahir, pertama itu dunianya adalah dunia ibu dia. Makanya di Bali itu kan ada nilai keramat. Ibu itu adalah ibu pertiwi gitu saudara. Karena itu sumber kehidupan dari situ pertama. Oleh karena itu maka disinilah perlu dibangun kesadaran. Kesadaran ini dimulai dengan pergerakan kesetaraan gender gitu. Jadi tidak ada yang diunggulkan, tidak ada yang direndahkan. Ayo kita sama-sama loh. Ya, berangkat secara bersama-sama, saling memberi, saling menasehati, saling menerima dan lain sebagainya gitu. Ya. Tetapi tidak tertutup kemungkinan seringkali menjadi apa? Konsumsi publik sehingga muncul interpretasi yang kira-kira lebih kurang dia. Ya, misalnya apa? Dalam wacana politik
ada 30%. Kira-kira kuota 30% itu dipenuhi nggak? Kenyataan kan belum toh. Ketika wacana 30% itu tidak dipenuhi, apakah memang itu adalah kelemahan perempuan? Tidak juga kok. Karena di situ ada apa? Kuasa dan kekuasaan gitu kan. Nah, saya tinggalkan dulu, silakan nanti dicermat lebih lanjut. Berikut kelompok yang kedua tadi ya, mengangkat isu tentang pemerataan pendidikan atau demokrasi pendidikan. Kebetulan saya pernah menulis itu. Ya. Ketika dulu gencar-gencarnya itu ada sekolah unggulan gitu, saya kritik keras itu yang namanya sekolah unggul. Ya. Dia hanya orang-orang anak-anak orang elit saja yang sekolah di situ gitu kan. Sehingga sekarang ada bantuan mengalir dari pemerintah, besoknya lagi ada bantuan itu. Sementara sekolah-sekolah biasa itu tidak pernah ada yang mengurus. Ya, saya kritik keras itu, saya pernah menulis itu di sebuah jurnal. Ya. Tadi saya sudah sebutkan ya, silakan nanti ditambah latar belakangnya ya. Ya, karena semestinya ya di situ juga dicantumkan tentang trisentra pendidikan, saudara. Oh, namanya trisentra pendidikan. Jadi trisentra pendidikan itu pendidikan di keluarga yang disebut dengan pendidikan informal, pendidikan masyarakat dikenal dengan pendidikan non formal, pendidikan sekolah disebut dengan pendidikan formal. Sinergisitas di antara trisentra pendidikan ini belum ada, belum nyambung ya. Oleh karena itu ya sulit kalau kita bicara soal pendidikan berkualitas, saudara. Ya. Karena semuanya harus terlibat, tidak bisa hanya guru saja di-upgrade gitu. Sementara anak-anaknya tidak mau sekolah. Mengapa anak-anaknya tidak mau sekolah? Karena dukungan keluarga nggak ada. Ya, dan lain sebagainya gitu. Ya. Nah, kebetulan tadi ini mengangkat tentang SM3T ya. Jadi ini sarjana membangun desa istilahnya kan. Jadi, atau sarjana membangun ya di daerah terjauh, terluar, terdepan itu. Jadi terjauh, terluar, terdepan itu bukan hanya ada di di Papua saja ya. Di Sula sana berbatas dengan Filipina ya. Kemudian dekat Kuching Malaysia. Jadi banyak kita punya daerah-daerah terluar, terjauh, terluar. Bagaimana sistem pendidikannya di sana gitu. Apalagi di masa COVID-19 ini kan. Itu masalah dia gitu. Ya. Saudara, tadi ada 3 pertanyaan ya. Pertama, faktor sosial budaya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan faktor sosial budaya berpengaruh terhadap mohon maaf ya, tadi jangan menyinggung soal apa itu kepura kano ya, itu terlalu tendensius itu ya. Nggak boleh itu ya, nggak boleh. Itu terlalu tendensius itu. Jadi yang dimaksudkan tentang sosial budaya itu sebetulnya apa? Sering ada indikasi misalnya apa? Anak laki-laki itu dibedakan dengan anak perempuan. Di keluarga lebih mengutamakan anak laki-laki untuk sekolah, pergi ke sekolah. Kalau perempuan cukup di rumah, ngapain sekolah tinggi-tinggi? Nah, ini persoalan sosial budaya dia gitu kan. Ya. Jadi itu loh yang dimaksud ya. Jangan dibawa ke ngayah di adat, sibuk gitu. Jangan itu kan. Itu tradisi kita itu ya. Nah, itu semua sudah, jangan seperti Wedekarne. Ya. Wedekarne itu mengkritik upacara mahal-mahal. Kok upacara mahal? Kalau mampu mahal kan enggak masalah kan? Ya, kalau saya enggak mampu ya upacara sederhana aja. Nggak ada yang melarang kok. Ya, karena di situ kan sudah diberikan ceraki 9 kan. Niste, madya, utama. Utama itu juga bisa dibagi 3. Utama yang utama, madya yang utama, nista yang utama. Yang madya juga begitu. Madya yang utama, madya yang madya, madya yang nista. Yang nista juga ada. Nista utama, nista madya, nista yang nista. Mau yang mana gitu kan?
Ya, kita tidak boleh mengkritik upacara mahal-mahal. Ya, orang yang diambil yang mahal itu, padahal ada pilihan lain kan. Hidup ini kan persoalan pilihan kan. Gitu. Jadi hati-hati membuat kritikan dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu. Nah tadi sistem kerja SM3T sudah dijelaskan tadi, saya tidak nimbrung lagi ya. Nah kemudian yang terakhir nih ada tantangan dalam membangun sumber daya manusia. Apa tantangannya? Paling utama tantangan itu adalah membangun kesadaran masyarakat, saudara. Kalau orang tuanya tidak sadar itu seperti tadi dia pincang gitu, saudara ya. Ya, anak-anaknya mau pergi ke sekolah tidak didukung gitu kan. Ya, tidak ada motivasi, itu kan tidak dibangun kesadaran. Coba dibangun kesadaran misalnya apa? Betapa pentingnya sekolah. Karena lewat sekolah orang mendapatkan pendidikan. Dengan pendidikan mereka bisa menjadi cerdas. Dengan kecerdasannya mereka bisa aktif berpikir, kreatif berpikir, dan inovatif. Kan begitu? Oleh karena itu, maka tadi ya saya sebutkan sinergisitas antara orang tua di rumah, antara masyarakat, antara dunia sekolah formal. Ketika ada orang tawuran di jalan, masyarakatnya ikut-ikutan, ayo lawan itu kan salah. Nah itu persoalannya gitu. Jangan persoalan itu hanya dibebankan kepada bapak ibu guru di sekolah. Ya, semua kemudian harus ikut bertanggung jawab. Ya. Oh, itu bukan anak saya gitu. Loh, kalau bukan anak saya besok apa Anda tak punya anak? Nah, kalau dalam ruang itu Anda punya seperti itu gimana gitu kan. Nah, inilah istilahnya apa? Ken malunan siapa jaat Allah gitu kan. Ya, nggak bisa kita akhirnya memberikan dasar argumentasi kayak apa dan lain sebagainya. Saudara, saya kira begitu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi kepada Anda, karena yang hadir ini cuma 55, saya tidak tahu lagi 2 orang kemana. Tolong nanti sampaikan sehingga bisa saya catat tidak hadir dalam pertemuan ini. Selamat siang, kalau ada yang bertanya atau mungkin punya pendapat, saya persilakan. Ada yang bertanya? Bisa kita akhiri sampai sini? Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Siapa nih? Ananda Pramesti, Bapak NPM 9. Saya izin bertanya tentang proposalnya, Bapak. 9 ya. Oke ya. Perbaiki. Kemudian dikumpulkannya kapan, Bapak? Nanti saya tagih begini kan udah pernah saya sampaikan ya. Nanti habis tanya jawab habis presentasi semua gitu kan, Anda perbaiki semua kan. Nah, setelah diperbaiki nanti menjelang ujian akhir semester itu dikumpulkan balik ya. Karena itu dipakai sebagai materi penilaian ditambah nanti dengan kehadiran, kemudian UTS, kemudian ujian akhir semesternya gitu. Bisa dipahami? Bisa, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, kita akhiri sampai sini ya. Selamat sore dan terima kasih.
Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Bapak. Bapak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Terima kasih Bapak.